Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan video pembelajaran yang ketiga terkait alat reproduksi. Nah, kemarin sudah Ustadz jelaskan, sudah Ustadz share linknya terkait alat reproduksi pria maupun wanita serta sampai terakhir siklus menstruasi sampai perkembangan janin. Nah, sekarang adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Baik, sekarang kita menginjak yang B ya. Ini adalah aplikasi sumber belajar biologi. Kita hanya nanti yang B saja. Baik, yang selanjutnya penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Penyakit menular seksual atau disingkat dengan PMS, penyakit menular seksual yang telah ditemukan. Nah, ini ada beberapa penyakit seksual. Yang pertama adalah gonore, nah, atau disebut GO bisa ya. Nah, bukan Ganesha operation ya, gonore atau GO. Nah, ini adalah bakteri ya, bakterinya seperti ini. Nah, nanti penyakitnya seperti apa Ustadz? Nah, nanti silahkan di googling penyakit gonore itu seperti apa. Ini hanya bakterinya, karena kalau saya tampakkan di sini nanti tidak pas ya, karena ada mungkin nanti nggak doyan makan, karena fotonya ngeri gitu. Baik, gonore, bakteri penyebab penyakit ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini bakterinya namanya Neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasinya 2 sampai 10 hari setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual. Gejala gonorea antara lain alat kelamin terasa nyeri, merah dan bernanah. Gejala pada pria adalah rasa sakit saat kencing, keluarnya nanah di ujung penis, merah dan membengkak. Ya, ini antisipasi tanda-tandanya kalau gonore. Kalau laki-laki, kalau kencing sakit, keluar nanahnya, merah, bengkak. Nah, ini berarti ada virusnya, Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini maka hati-hati ya terkait penyakit alat kelamin. Kemudian penyakit ini sering kali menyebabkan kemandulan pada pria dan wanita. Pada wanita bisa juga terjadi radang panggul. Jika penderita sedang hamil, penyakit ini dapat diturunkan ke bayi yang baru lahir, yaitu berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Ya, untuk penyakit yang pertama. Yang kedua, herpes. Nah, ini adalah herpes genital. Nah, ini bentuknya bakteri ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa inkubasi 4 sampai 7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bayangkan kalau herpes kita kalau herpes kan panas ya, gatal. Nah, ini karena ibaratnya herpesnya berada di alat kelamin. Nah, gejala ini adalah bintil-bintil berair berkelopak seperti anggur yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin. Bintil pecah dan meninggalkan luka yang kering, mengerak lalu hilang sendiri. Gejala ini akan kambuh lagi namun tidak senyeri tahap awal. Terus pada wanita penyakit ini sering kali berkembang menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian atau kanker serviks ya. Penyakit ini belum ada obatnya, tetapi pengobatan antivirus bisa mengurangi rasa sakit dan lamanya penyakit yang diderita. Yang penyakit yang ketiga namanya chlamydiasis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa inkubasi berlangsung 7 sampai 21 hari.
Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi pria dan wanita. Nah, pada wanita keluar cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul. Sedangkan pada pria terasa nyeri ketika kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing. Apabila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Kemudian pada wanita penyakit ini dapat menyebabkan cacatnya saluran dan kemandulan ya. Saya ulangi. Pada wanita penyakit ini dapat menyebabkan cacatnya saluran telur ya dan kemandulan. Bukan telur. Radang saluran kencing, robeknya saluran ketuban sehingga terjadi kelahiran bayi sebelum waktunya. Sedangkan pada pria mengalami rusaknya saluran air mani, kemandulan serta radang saluran kencing. Nah, ini adalah Chlamydia trachomatis penyebabnya ya. Nah, namanya chlamydiasis. Yang keempat ada trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, gejalanya adalah cairan vagina encer berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Vulva bengkak, kemerahan dan gatal saat kencing. Nah, ini ya. Kemudian, kalau ini tadi ya, ini adalah pada perempuan. Kalau yang ini sifilis. Nah, sifilis bisa disebut nama lainnya adalah raja singa. Nah, bakteri penyebabnya adalah Troponema pallidum. Masa inkubasinya berlangsung selama 3-4 minggu. Kadang-kadang sampai 13 minggu. Kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Sifilis kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang sendiri tanpa diobati. Ada bercak kemerahan pada tubuh setelah 6-12 minggu. Gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Setelah 5-10 tahun akan menyerang susunan saraf, otak, pembuluh darah dan jantung. Pada wanita hamil, sifilis dapat ditularkan pada bayi yang dikandungnya, dan bayi tersebut dapat lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Jadi penyakit ini juga menyerang berbagai organ tubuh, tidak hanya pada alat kelamin. Nah, hati-hati ya, ini namanya sifilis. Nah, yang terakhir ini adalah penyakit menular yang berbahaya ya, yaitu AIDS, HIV. Nah, AIDS adalah singkatan dari ini ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi atau human immunodeficiency virus HIV ya. Orang yang terinfeksi virus ini tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuh menurun terus secara drastis. AIDS tertular karena hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV. Nah, penyakit mematikan paling berbahaya pada abad 20 ini adalah AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini diyakini berasal dari simpens. HIV bermutasi dari SIV yang menyerang simpanse. Penularan dari simpanse ke manusia dapat terjadi karena perburuan dan pembunuhan simpanse oleh manusia atau karena lalat sapi penghisap darah yang menjadi faktor virus ini. Nah, ini adalah gambar virusnya. Nah, HIV terdapat pada seluruh cairan tubuh penderita AIDS, tetapi yang
dapat ditularkan hanya terdapat pada sperma, air mani, darah, dan cairan vagina. Jadi penularan HIV ini bisa melalui hubungan seksual atau darah atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tempat makan itu enggak menular. Misalkan tempat makannya orang yang terkena virus HIV dicuci terus tidak sengaja di tempat, nah itu belum tentu karena ini melalui darah atau melalui tadi hubungan seksual. Nah, penularannya HIV terjadi dengan cara ganti pasangan seksual atau berhubungan seks di luar nikah dengan orang yang positif terinfeksi HIV ya. Ini berzina ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita semua seperti ini. Yang kedua, memakai jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV. Nah, misalkan yang tidak berhati-hati adalah orang yang menato tubuh, kan pakai jarum suntik ya. Dia tidak tahu yang ditato itu ternyata menderita HIV. Ternyata, nah jarumnya itu dipakai lagi untuk menato orang lain. Akhirnya terinfeksi karena apa? Melalui darah. Nah, atau ada kasus melalui alat cukur. Nah, yaitu karena ini ya, dengan siletnya itu orang yang pergi ke tukang cukur, ternyata siletnya yang dicukur itu tadi menderita HIV karena kan tidak tahu kan. Nah, tidak sengaja siletnya tergores, terkena darahnya ya. Bekas siletnya itu ada darahnya sedikit. Terus kemudian ada yang cukur yang kedua karena sudah selesai, terus pelanggan kedua pakai silet yang sama. Ternyata, nah silet yang sama selama silet ini tidak merobek pada jaringan kulit, ini tidak masalah. Nah ternyata ada robekan lagi sehingga darah yang ada di silet tadi masuk ke dalam kulit yang robek tadi, kulit rambut. Akhirnya apa? Bisa tertular melalui itu. Maka hati-hati ya kalau cukur, kalau potong rambut, boleh pakai silet tapi usahakan siletnya steril. Biasanya kalau yang di tempat cukur yang mahal itu biasanya langsung ganti ya, ininya siletnya langsung dibuang langsung, karena kalau yang murah ya amannya pakai silet sendiri. Pak, ini silet cukur, nanti kalau ngerok ini siletnya yang aman, bang baru. Terus menerima transfusi darah. Nah, donor darah ya bisa. Itu ibu hamil yang terinfeksi akan menularkan otomatis ke dalam kandungannya ya. Jadi bisa hubungan seksual, jarum suntik yang berganti jarum suntik, transfusi darah atau ibu hamil. Baik, itu terkait sistem reproduksi, penyakit yang terkait reproduksi pada manusia. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk seperti apa bentuknya penyakit ini, silahkan di googling, karena kalau saya tampakkan di sini nanti terlalu ngeri ya gambarnya, dan itu tabu, tidak perlu ditontonkan karena sangat membahayakan sekali. Kemudian tugas kalian, tidak apa-apa dibuat nih. Nah, ini kan tadi hanya bentuk-bentuknya bakteri. Nah, tugas kalian adalah membuat clipping terkait penyakit menular seksual, minimal 3 lah. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atau yang lain ada selain ini, misalkan sekarang kan sudah canggih ya, di googling tuh ada penyakit lain, silahkan. Saya minta 3 saja membuat clipping, yaitu memuat jadi 3 lembar ya. Judulnya penyakit menular seksual, misalkan 1 gonore. Nah, ada gambar, ada uraiannya. Nah, terus lembar kedua misalkan pakai HIV AIDS, ada gambarnya, ada penjelasannya, entah itu penularannya, entah itu asal usulnya, silahkan. Nah, terus lembar ketiga misalkan chlamydiasis, silahkan. Jadi satu anak membuat clippingnya 3 lembar saja. Boleh ditulis tangan, boleh dicetak, boleh. Nah,
Kapan mengumpulkannya? Disimpan dulu di rumah, mengumpulkannya ketika sudah masuk. Begitu ya. Demikian dari Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas dan mengerjakan tugasnya ya. Kerjakan itu semua dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Baik, demikian dari Ustadz. Terima kasih atas belajarnya hari ini. Semoga belajarnya hari ini bermanfaat. Demikian kita tutup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.